sekarang saya sedang berada di sentra otomotif, tepatnya berada di Jelambar, Jakarta Barat. Ya, dan ini sedang proses purging mesin. Tapi yang saya akan highlight adalah ini dia, proses kuras transmisi matic oli mobil, atau oli transmisi matic mobil. Ya, jadi ini untuk Mitsubishi Pajero transmisi matic mau kuras oli transmisi menggunakan alat ATF changer. Bisa dilihat, ini sebenarnya kan sebagian udah dituang. Jadi kalau diperhatikan, ini yang oli lama tadi tuh sebenarnya kotor banget. Kotornya kayak apa? Nah, tuh kayak begitu tuh. Ini oli lamanya disedot semua keluar. Nah, kemudian ini oli barunya sebagai indikator bahwa ini oli yang barunya masih merah. Nanti dia akan mendorong membuat sirkulasi, mendorong oli transmisi yang lama keluar dan diganti dengan yang baru. Jadi yang lama ini yang kotor dia akan keluar, terus ini yang baru akan masuk. Dia akan bersirkulasi untuk bener-bener istilahnya yang namanya kuras. Jadi isi bagian dalam semua dikuras. Nah, ini dia. Ini sebenarnya kan ada 8 liter, tapi kalau untuk kuras oli transmisi sendiri tuh sebenarnya bisa sampai 10 liter lebih ya. Ya maaf kalau suaranya agak berisik karena di pinggir jalan raya banget. Oke. Kenapa sih harus kuras oli transmisi matic? Karena jika oli transmisi matic dikuras, oke, saya pindah tempat. Pada saat kuras oli transmisi matic, sisa oli yang masih ada di dalam gearbox, jadi kan pada saat bak oli transmisi dibuka, itu yang kebuang semua itu kan hanya yang di bagian bawah, tapi di bagian dalam gearboxnya, di plat-plat kopling, plat clutch-nya, slip clutch-nya itu kan masih ada sisa oli yang nggak bisa langsung keluar. Nah, kalau cuma ganti oli atau buang oli transmisi, nah itu sisa oli yang di dalam gearbox itu yang masih ada. Nah, sedangkan kalau dikuras, ini kan pakai ATF changer ya. Oli yang baru ini akan dimasukkan. Nah, dia ini akan membuat sirkulasi untuk mendorong oli lama yang keluar, terutama di dalam gearbox, di bagian slip clutch itu yang memanjang, itu akan ikut kedorong keluar, digantikan dengan yang baru. Ya itu tadi yang saya bilang, jadi dia itu membuat sirkulasi. Nah, ini dia. Nah, kelihatan kan? Ini oli yang lamanya kedorong. Nah, ini dia oli transmisi yang barunya. Dia akan mendorong sampai nanti ini sama beningnya. Ya kira-kira mirip lah. Nah, ini dia. Bisa dilihat perbedaannya. Ini yang baru lagi proses mendorong sirkulasi. Nah, ini oli transmisi yang ada di dalam gearbox. Ini akan kelihatan nih. Nah, untuk itulah kenapa pada saat kuras oli transmisi matic itu butuh oli yang banyak, karena itu tadi dia dituang sampai habis, didorong lagi sampai benar-benar ya antara kiri dan kanan itu terlihat sama-sama jernih lah. Dan hasilnya apa? Ya oli transmisi yang baru itu lebih bersih. Beda dengan kalau kita cuman ganti ya, bukan kuras ya. Ketika bak olinya dibuka, kebuang semua yang bawah, tapi yang di atas nggak kebuang. Pada saat dimasukkan oli transmisi yang baru itu akan kecampur di sisa oli lama yang masih mengendap di dalam gearbox. Terus kalau misalkan ditanya, kira-kira tiap berapa kali sih kuras oli transmisi matic? Kalau menurut buku petunjuknya kan rata-rata 80 sampai 100 ribu kilometer ya. Tapi kalau sesuai anjuran itu kira-kira setiap 40.000 sampai 60.000 kilometer itu kuras oli transmisi matic. Kenapa? Karena ya kita tinggal di kota-kota besar, terutama di Jakarta, itu kan sering kena macet. Kalau kita ngomongin soal ilmu fisika, fisika gaya gesek terbesar itu dihasilkan pada saat pada saat benda itu dari diam ke bergerak. Itu kan gaya gesek yang dihasilkan lebih besar. Begitu juga dengan transmisi. Kalau kita kondisi stop and go, transmisi dari diam kemudian bergerak untuk memajukan mobil, kemudian berhenti lagi dan jalan lagi. Kerja beban gearboxnya itu kan jadi lebih berat. Sedangkan gearbox transmisi matic itu kan bekerja menggunakan tekanan oli transmisi, di mana tekanan oli transmisi itu
akan lebih bagus ketika kualitas oli transmisinya itu sendiri juga ikut bagus. Ya mungkin kalau tinggal yang di daerah yang jalannya lumayan lancar, masih bisa mengikuti buku petunjuk pedoman kendaraan sesuai dengan buku servis ya 80.000 atau 100.000 km. Kalau memang dibilang oli transmisi itu sifatnya yang long life, idealnya ya kalau sering lewat jalan yang lancar. Tapi kalau lewat jalan yang macet ya itu tadi, jarak tempuh yang dilalui itu misalkan 50.000 km, kalau sering kena macet itu ya setara dengan 100.000 km atau 150.000 km, 2 atau 3 kali lipatnya. Dan kalau di bengkel ini, di sentra otomotif ini di Jelambar, wah nggak kelihatan tulisannya, untuk kuras oli transmisi matic tidak dikenakan jasa atau untuk bayar alatnya, jadi cukup bayar oli yang dibutuhkan untuk kuras oli transmisi matic. Ya ini untuk Pajero ini kira-kira 8-10 liter, karena kapasitas aslinya itu kan kalau di gearbox itu sekitar 6-7 liter ya. Dibutuh 3 atau 4 liter tambahan, itu tadi untuk proses sirkulasi. Nah dari sini kalau bisa dilihat, input output olinya akan terlihat di situ. Nah ini sambil purging ya. Nah bisa dilihat. Nah ini olinya kan yang tadi dituang dari sini, dia akan habis mendorong si sisa oli lamanya. Jadi ketika nanti sudah sampai bersih, oli transmisi yang baru itu ya yang masuk ke dalam gearbox bersih. Beda dengan hanya ganti ya. Mungkin kalau ganti hanya butuh 4-5 liter, tapi kan itu tadi sisa oli di dalam gearbox yang udah kotor itu akan mengontaminasi oli transmisi yang baru masuk. Ujung-ujungnya usia pakainya ya jadi lebih pendek ketimbang kalau dikuras. Memang kalau dikuras ini butuh prosesnya agak lama, tapi setidaknya benar-benar membersihkan oli transmisi sampai ke dalam-dalam gearboxnya. Beda dengan hanya ganti oli yang cukup. Kuras oli harus transmisi matic kah? Sebenarnya transmisi manual juga bisa, cuman kalau transmisi matic itu kan apa ya, yang menjadi perhatian orang lah. Dan transmisi matic itu fungsi kerja gearboxnya itu yang paling penting adalah dari si oli transmisi matic. Yang tadi saya singgung sebelumnya, gearbox transmisi matic ini kan bekerja mengandalkan tekanan oli transmisi yang diatur oleh body valve ya. Nah, body valve sendiri pun juga akan berpengaruh jika oli transmisinya kotor. Ya solenoidnya itu kan bisa jadi tempat tumpukan kotoran dari oli transmisi matic yang udah kotor. Kalau solenoidnya tersumbat atau terhambat kan aliran atau tekanan oli transmisi yang dihasilkan jadi lebih rendah daripada seharusnya. Ujung-ujung apa? Ya tarikan atau penyaluran tenaga dari mesin ke roda penggerak lewat transmisi itu kan jadi lebih berkurang, jadi kurang responsif. Itu di luar kondisi misalkan kayak kampas clutch-nya itu aus atau udah habis. Ya ini emang oli transmisi ini yang apa ya, istilahnya perawatan rutin yang setidaknya harus dilakukan untuk menjaga performa transmisi matic tetap baik. Kalau ada yang tanya, kira-kira habis berapa sih kuras oli transmisi matic? Katakanlah 1 liter oli ini, nah ini saya kasih contoh, ini kan pakai Kicks ATF Multi, ini berkisar 100 ribuan kalau nggak salah ya, 100 ribu, 150-an lah ya, tinggal dikali 8-10 liter sekitar segitu. Tapi setahu saya sih oli transmisi matic itu kan ada juga yang harganya per liternya di bawah 100 ribu, katakanlah 75 ribu atau 50 ribu. Kalau dikali 10 liter berarti kan 500 ribu. Nah cuma di bengkel ini ya udah, kita cukup hanya bayar si oli transmisinya, jadi nggak pakai apa istilahnya, nggak bayar jasa atau alatnya ini. Karena dari pemilik bengkel sendiri bilang, wah kalau kuras oli transmisi matic dikenakan biaya untuk alat atau jasanya berasa juga. Untuk itulah direkomendasikan, ya udahlah daripada ganti oli transmisi matic mending sekalian kuras. Nah ini proses diisi lagi, kita lihat ya. Ya nonton 241. Wah ini nggak ada mau tanya-tanya nih. Nah sebentar ya.
Oh, dituangnya langsung lewat situ sekarang. Wah, rame nih ya kalau udah ngomongin transmisi matic. Itu tadi kenapa oleh transmisi matic harus diperhatikan kualitasnya. Untuk beberapa mobil kan ada dipsticknya nih, kayak di Pajero ini kan dia ada dipsticknya, kita bisa lihat seberapa masih bagus. Oli yang rekomendasi sama harganya. Nah sebenarnya kalau oli transmisi matic itu cocok-cocokan ya dengan oli mesin ya. Jadi sesuai budget. Kalau dibilang mana yang lebih bagus ya kembali lagi ke pemakaiannya seperti apa. Kalau untuk yang performance ya memang disarankan oli-oli transmisi yang memang didesain untuk performance. Tapi kalau untuk harian, kalau saya pribadi sebenarnya sama aja. Kita sesuaikan dengan budget. Saya punya budget segini katakanlah 500.000 maksimal. Ya ada aja pilihannya. Kayak sebentar saya coba lihat dalam ya. Nah ini bisa dilihat. Ini untuk oli mesin. Oli mesin. Maaf. Nah ini ada banyak varian ini. Gear oil. Ini ada yang CVT. Nah ini yang dipakai Kicks. Ini sintetik ATF. Dan oh ya, jangan lupa juga beda ya oli. Nah ini kayak DCT pun juga dibedakan dengan otomatis biasa, bahkan untuk CVT sekalipun juga dibedakan. Sebentar ya, saya coba lihat yang CVT. Wah, saya nggak menemukan produknya, terlalu banyak di sini. Contoh-contoh seperti mana ya? Saya cari mana yang CVT ya? Nah itu dia, contoh lah ini. Nah ini event yang buat CVT pun juga dibedakan. Karena apa? Kerja dari komponen si transmisi CVT dengan transmisi matic konvensional itu berbeda. Dimana transmisi CVT itu pergerakan komponen itu dia cepat tapi lebih smooth, jadi friksi yang dihasilkan lebih kecil. Beda dengan transmisi matic konvensional yang masih pakai planetary gear dan clutch-nya beberapa set clutch yang gesekannya itu lebih besar. Oke, kita keluar lagi. Wah, rame. Nah, itu dia. Kita kembali ke proses kuras oli transmisi matic. Diisi. Oh, ini dia udah selesai nih untuk ngebuang seluruhnya, jadi tinggal diisi aja. Ya, jadi seperti itu. Nah, itu dia. Kalau ngental lama-lama kayak cendol nih. Banyak ya. Banyak banget emang oli transmisi dipakai. Ya, jadi seperti itu kira-kira proses kuras oli transmisi matic mobil pakai mesin ATF. Dan mungkin sedikit beberapa informasi tambahan yang tadi sudah saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa untuk nantikan video live Facebook dari Grid Auto berikutnya. Terima kasih. Dadah.